memuliakan Dia karena Dia kasih di atas segala selalu dalam kehidupan kita. Kita akan awali dulu dengan doa. Puji nama Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kalau pada sampai saat hari ini ya Tuhan, kami masih diperkenankan lagi untuk datang ke tempat ini untuk kami beribadah. Itu semua karena kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Itu karena semua anugerah-Mu yang telah Kau berikan kepada kami ya Bapa. Sehingga ya Tuhan, kesehatan boleh ada di dalam kehidupan kami sampai hari ini ya Bapa. Untuk kami memuji Engkau, untuk kami memuliakan, meninggikan nama-Mu ya Bapa. Kami ingin ya Tuhan mengundang Roh Kudus-Mu hadir bagi kami semua pada pagi hari ini untuk mengurapi kami semua di dalam pujian kami ya Tuhan. Biarlah puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Engkau, dan itu boleh menjadikan dupa yang harum di hadapan-Mu sebagai persembahan dari kami ya Bapa. Mari Kau urapi pelayan-pelayan-Mu yang ada ya Tuhan. Kau berikan ya Tuhan otoritas di dalam kehidupannya ya Tuhan, agar Roh Kudus-Mu bekerja bagi kami semua ya Tuhan, dan kami boleh bersorak-sorai ya Bapa. Kami undang Roh Kudus-Mu ya Tuhan di dalam acara ini. Biarlah ya Tuhan Roh Kudus-Mu sendiri ya Tuhan yang akan memimpin. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memulaikan ibadah pagi pada hari ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kita mau menyatakan cinta kita kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Cinta Yesus
Engkau urapi kami semua ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, namanya yang terbesar. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, Kau layakkan kami. Jamaah kami, urapi kami. Terima kasih, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya namamu yang termanis. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Biarlah pada pagi hari ini kita nyatakan iman dari Engkau. Kita bukan sekedar mengatakan ku mau cinta Yesus, tetapi kita benar-benar terus di dalam kehidupan kita mau mengiring Dia. Biarlah Dia mau memakai kita sebagai alatnya. Biarlah Dia mau memakai kita agar kita semakin berkenan, kita semakin layak untuk di hadirat-Nya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Jamah kami ya Tuhan. Jamah kami pada pagi hari ini. Kami undang Roh Kudus-Mu hadir bagi kami ya Tuhan. Agar ibadah kami boleh berkenan. Agar ibadah kami ya Tuhan boleh mendatangkan berkat bagi kami ya Tuhan. Kami boleh diberkati ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Hanya Kau yang layak. Terima Tuhan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, Yesus. Kau yang terbaik. Terima kasih, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita mau angkat pujian ini lagi. Ku mau cinta Yesus. Kita nyatakan benar-benar dari hidup kita, dari hati kita yang terdalam. Kita katakan ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau iring Kau Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta
kami siap untuk memuji Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memuji nama Engkau. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ada sukacita pada pagi hari ini. Amin. Biarlah yang hadir pada pagi hari ini kita yang membawa beban berat, sakit penyakit, saya yakin dan percaya di tempat ini semua akan ditinggalkan. Kita akan beroleh kemenangan pulang nanti karena kita memiliki Allah yang besar, namanya yang besar. Biarlah kita akan membesarkan namanya. Kita akan pujikan pujian ini, besarkan nama Tuhan. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama akan memuji Dia. Besarkan nama Tuhan, puji
menjadi berkat di dalam kehidupan kita ya. Selain kita memiliki Allah yang besar, selain kita memiliki nama Allah yang tidak terkalahkan, kan Dia Raja di atas segala raja, Dia sanggup untuk mengubahkan segalanya di dalam kehidupan kita. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk kita memberikan korban persembahan. Biarlah kita akan membawa dari segala apa yang menjadi bagiannya Tuhan, biarlah kita bawa supaya itu menjadikan berkat bagi kita semua. Persembahan 3 kali ya, pada minggu ketiga. Persembahan yang pertama nanti akan dijalankan oleh Ibu Mika sama Ibu persembahan yang kedua dan ketiga kita bawa ke depan. Kita akan nyanyikan pujian apa yang tak pernah dari Ibu. Pribadi yang membawa korban persembahan ya Tuhan, untuk Engkau ya Bapa, untuk tempat ibadah ini ya Bapa, Engkau yang akan memberkati ya Tuhan, berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Apapun yang usaha mereka kerjakan ya Tuhan, Engkau berkati hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya boleh menjadikan berkat ya Bapa. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pengumuman, Ibu Gembala dan Bapak Gembala tidak ada di tempat karena masih berada di Jakarta. Masih ada pelayanan. Pengumuman untuk minggu ini, ibadah berjalan seperti biasa. Hari Kamis tetap ada ibadah di tempat ini pukul 5 sore. Dan sekolah minggu depan di tempat ini juga ibadah umum di tempat ini jam 8 seperti biasa. Hanya itu persembahan. Ya, hanya itu pengumumannya. Ya. Terima kasih.
Biarlah kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan siapkan tangan hati kita yang terbaik untuk disilami oleh firman Tuhan, agar firman itu tidak lalu dengan sia-sia. Kita akan nyanyikan pujian Tuhan tak pernah janji. Saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau membuka hati kita untuk diisi oleh firman-Nya. Kita menyerah
Haleluya, haleluya Tuhan. Biarlah pujian ini ya Tuhan menjadi kekuatan buat kami ya Tuhan. Meskipun badai pergumulan hidup boleh menerpa di dalam kehidupan kami Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Allah yang kami sembah pada pagi hari ini sanggup menyertai kehidupan kami Tuhan. Engkau tak akan biarkan kami jatuh tergeletak ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengamini bahwa mujizat-Mu selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Mari Tuhan ajar kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi. Ajar kami untuk tidak menyerah Tuhan dan tidak berputus asa. Karena kami percaya Allah kami Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup menolong dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami ini boleh naik ke hadirat Engkau bagaikan dupa yang harum Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, Kau ya Tuhan, mari sirami hati kehidupan kami dengan firman-Mu Tuhan. Mari ya Tuhan, Kau mempersiapkan tanah hati kami yang terbaik ya Tuhan. Sehingga firman-Mu yang akan disampaikan sebentar oleh hamba-Mu ya Tuhan, boleh menjadi berkat buat kehidupan kami. Boleh menjadi kekuatan yang baru buat kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari ya Tuhan, untuk hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu saja yang boleh ada dalam kehidupan hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Sebelum saya masuk dalam khotbah, saya mau bersaksi sedikit kepada yang diberkati oleh Tuhan. Hari Jumat kemarin ketika keluaran puasa ya. Jadi pagi itu saya ke belakang, saya masak nasi saudara ya. Saya lihat nasi, berasnya saudara ya. Tinggal sedikit, palingan untuk satu berarti tinggal mungkin ada tinggal segini saudara ya untuk satu itu. Jadi saya rasa kalau untuk satu ini tidak cukup berasnya saudara ya. Di situ saya tumpang tangan seperti yang pernah mujizat terjadi ketika kemarin saya bersaksi ketika saya mau sekolah Alkitab. Saya tumpang tangan beras waktu itu tempat beras saudara ya yang isinya 70 kilo ya. Tapi yang di rumah ini yang sekarang cuma sedikit. Saya tumpang tangan juga, saya bilang kalau Tuhan dulu bikin mujizat Tuhan pasti ada sampai saat ini. Nah, saudara ya, jadi saya tumpang tangan Tuhan, saya yakin dan percaya akan terisi penuh, bahkan melimpah, saudara ya. Dan puji nama Tuhan, seorang diberkati oleh Tuhan. Hari Sabtu pagi, ya, Sabtu pagi kok saya berpikir, nggak mungkin nggak terisi, saudara ya, pasti terisi. Ini perasaan masih yakin, saudara, karena ketika kita yakin maka mujizat itu pasti terjadi. Kalau kita ragu-ragu, mujizat pasti tidak terjadi. Dan puji nama Tuhan, ketika siang hari saudara ya, ada jemaat Tuhan, satu median, beserta dengan anak-anak datang saudara ya. Rencananya mau datang cuma bawa gado-gado. Jadi itu di luar pemikiran saya tentang yang beras tadi saudara ya. Dan puji Tuhan ketika datang, bukan cuma gado-gado yang datang, tetapi dengan berasnya. Amin saudara. Mujizat saudara ya. Itu yang saya katakan mujizat. Saya tidak pernah ceritakan sama orang beras habis dan lain sebagainya. Saya tidak cerita saudara ya. Cuma saya sendiri yang ada di belakang di dapur. Saya tumpang tangan. Saya bilang Tuhan pasti isi. Bukan cuma pas tetapi melimpah. Dan puji Tuhan yang di bawah itu melimpah dari tempat beras yang kami miliki. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan. Untuk itu saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita sebagai orang percaya. Jangan pernah menyerah. Ikut Tuhan. Amin. Saudara tidak menyesal ikut Yesus? Saudara ya, saudara tidak menyesal ikut Yesus? Oke. Amin. Puji Tuhan. Dikatakan jangan pernah menyerah, sebab mujizat Tuhan selalu ada sampai saat ini. Amin. Saudara ya, bukan hanya cerita orang, tetapi kita semua harus merasakan mujizat itu. Jangan cuma dengar orang bersaksi, oh luar biasa ya, dia terima mujizat, dia terima mujizat. Tetapi saya mau saudara diberkati oleh Tuhan, kita semuanya
merasakan, menikmati mujizat itu secara langsung, bukan cuma karena cerita orang, saudara ya. Bukan cuma karena cerita Alkitab ada mujizat-mujizat, tetapi kita sendiri yang merasakan langsung mujizat itu. Puji nama Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini saya berikan tema jangan menyerah, jatuh, bangkit lagi. Amin. Yeremia pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-11 ini ayat yang paling disukai saudara ya. Ayat yang paling disenangi oleh anak-anak muda, orang tua, apalagi ketika mereka dalam masalah yang berat, ujian tantangan datang, ketika mendengarkan ayat ini, melihat ayat ini, menemukan ayat ini, menjadi kesaksian dikatakan Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sama-sama kita baca. Kalau saudara kurang jelas saudara, karena tadi malam saya cek bisa dari sana kurang kelihatan saudara, saya sudah kirim di grup ininya, slide-nya langsung. Jadi saudara bisa lihat Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 bisa dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan-rancangan yang ada padaku, rancangan Tuhan mengenai saya dan saudara. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh. Amin saudara. Dikatakan sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ada masa depan. Amin saudara. Tetapi saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita tidak bisa langsung ayatnya luar biasa, ayatnya luar biasa. Kita harus tahu dulu, ini maksud ayat ini bagaimana sih, saudara ya? Karena seringkali sebagai orang percaya, orang Kristen, seringkali kita salah dalam melihat ayat-ayat itu. Karena lihat ayatnya, ayatnya bagus, akhirnya diterima-terima saudara ya. Tetapi tidak semua itu ada latar belakangnya saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita melihat latar belakang ayat ini saudara ya. Tidak begitu saja langsung menikmati, ada masa depan. Tuhan menjanjikan masa depan, tidak. Ada yang harus dilewati. Ada langkah-langkah yang harus saudara lewati. Yeremia pasal 29 ayat 1 ini latar belakangnya saudara ya. Saudara bisa lihat pasal ayat yang pertama. Yeremia 29 ayat yang pertama dikatakan begini, ayat pertama. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Ayat yang keempat, 29 ayat yang keempat dikatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Jadi latar belakang ayat itu bukan mudah-mudah saja saudara ya. Latar belakang ayat tadi yang dikatakan masa depan, ada masa depan yang luar biasa, tidak semudah yang saudara bayangkan. Karena apa? Karena bangsa Yehuda pada waktu itu mereka dalam pembuangan, dalam pengasingan berada di Babel. Saudara ya. Kalau saudara cuma dapat ayat ini karena cuma masalah-masalah yang kecil, saudara bilang, luar biasa ayat ini. Bangsa Yehuda luar biasa lagi saudara. Yang mereka alami. Mereka berada di dalam pembuangan pada tahun berapa? Pada tahun 586 sebelum Masehi. Mereka dibuang, mereka diasingkan selama 70 tahun. Dan ayat ini yang tadi itu 29 ayat 11 itu datang untuk membuat mereka menjadi semangat kembali. Supaya mereka tidak dalam keterpurukan. Saudara diberkati oleh Tuhan. Ini adalah masa-masa ketika mereka dibuang. Dalam masa pengasingan. Jadi bukan dalam masa-masa yang enak-enak, yang santai-santai. Tidak, saudara diberkati oleh Tuhan. Nah, di sini apa yang menyebabkan bangsa Israel dibuang di Yehuda? Bangsa Yehuda dibuang, saudara, yang dibuang ke Babel. Apa yang menyebabkan? Yeremia pasal yang 1 ayatnya yang ke-16. Saudara ke Yeremia pasal yang pertama ayat yang ke-16 di sana dikatakan, maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka karena segala kejahatan mereka, sebab mereka telah meninggalkan aku dengan membakar korban kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Bahkan juga pada Yeremia 25 ayatnya yang keempat dan ayatnya yang keenam di sana dikatakan,
Juga Tuhan terus-menerus mengutus kepadamu semua hamba-hambanya, yakni nabi-nabi, tetapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikannya. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah langkahmu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat, maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ini akibatnya, saudara. Kenapa mereka dibuang? Tadi ayat itu luar biasa, memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Tetapi latar belakangnya apa? Mereka dalam pembuangan, bukan lagi happy-happy. Kenapa mereka dibuang? Karena apa? Karena mereka meninggalkan Tuhan. Istilahnya itu bisa dikatakan itu mereka selingkuh, saudara ya. Selingkuh dari Tuhan. Menyembah berhala. Bahkan datang nabi-nabi sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak mau juga bertobat. Di zaman-zaman sekarang ini, saudara ya, banyak-banyak berhala-berhala yang macam-macam, saudara ya. Bukan hanya menyembah patung seperti zaman dulu, tetapi mungkin karena pekerjaan kita, karena keluarga kita, akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Akhirnya kita tidak datang beribadah kepada Tuhan. Kita jauh daripada Tuhan. Bangsa Yehuda seperti itu, saudara, diberkati oleh Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan, tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Padahal banyak nabi-nabi yang diutus untuk mereka bertobat. Tetapi apa? Mereka tidak percaya. Mereka tidak mau bertobat dan akhirnya mereka dibuang. Mereka menyembah kepada berhala, bukan menyembah kepada Tuhan. Mereka lupa ketika mereka dibawa dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian. Ada mujizat-mujizat yang luar biasa. Mereka lupa ketika mereka sudah ada di tanah Kanaan, mereka sudah enak-enak, mereka lupa. Akhirnya apa? Sudah diberkati oleh Tuhan, mereka menyembah kepada berhala. Yang menikmati berkat-berkat Tuhan hanya di zaman Saul, di zaman Daud, kemudian di zaman Salomo. Lepas dari zaman Salomo, kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Kerajaan selatan dan kerajaan utara. Kerajaan selatan ada 10 suku di sana, bangsa Israel. Kemudian di kerajaan utara ada 2 suku. Yang lebih dulu hancur adalah kerajaan selatan, saudara, yang berkata oleh Tuhan. Yang terakhir ya ini, kerajaan utara, Yehuda. Nah, saudara, yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat di sini pesan tadi surat Nabi Yeremia kepada orang-orang yang ada di buangan. Yang pertama, saudara, yang diberkati oleh Tuhan, dikatakan sadari dan terimalah realitanya. Di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-8 dan 9, surat Yeremia tadi kepada bangsa-bangsa yang di buangan dikatakan begini, sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu mendengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Yeremia memberikan nasihat kepada orang Yahudi, orang buangan di Babel, agar menyadari bahwa semua yang mereka alami itu semua karena kesalahan mereka sendiri. Semua karena dosa-dosa mereka sendiri. Makanya dikatakan bahwa sadari dan terima realitanya. Kalau dibuang, terima. Sadari. Oh, saya dibuang karena begini. Saudara ya. Oh, saya mendapatkan masalah dalam pekerjaan saya. Ingat-ingat. Mungkin saudara pernah meninggalkan Tuhan, jauh dari Tuhan, tidak aktif beribadah, tidak setia kepada Tuhan, meninggalkan jam-jam doa saudara. Sadari dan terima ketika saudara diberikan pelajaran oleh Tuhan. Supaya apa? Ketika saudara sadar, ketika saudara bertobat, kemudian saudara terima apa yang Tuhan berikan bagi saudara, saya yakin dan percaya saudara akan naik level. Amin, saudara. Saudara akan menikmati berkat Tuhan yang lebih luar biasa lagi kalau saudara bertobat. Kalau kita bertobat seperti bangsa Yehuda, surat yang datang itu langsung mengatakan bahwa bertobatlah. Sesungguhnya seperti itu. Ingat kembali apa yang telah terjadi. Mengapa kalian dibuang? Jadi Yeremia memberikan nasihat kepada orang Yahudi yang dibuang di Babel agar menyadari bahwa mereka bisa ke Babel disebabkan karena
dosa mereka yang tidak mentaati Allah, dan mereka harus menerima kenyataan itu. Jangan berontak. Amin, saudara. Ketika kita ditegur Tuhan, jangan berontak. Nasihat ini penting karena banyak orang Yahudi mengharapkan yang segera. Mereka juga dibuai oleh dukungan yang palsu dari nabi-nabi palsu bahwa mereka akan segera dibebaskan. Jadi Nabi Yeremia sudah mengatakan bahwa kalian akan dihukum 70 tahun. Tetapi ada nabi-nabi palsu, saudara, yang berkata oleh Tuhan. Nabi Hananya, dia mengatakan tidak lama, cuma 2 bulan. Jadi ada nabi yang palsu mengatakan, saya dapat juga firman dari Tuhan, katanya cuma 2 bulan, tidak lama. Jadi santai-santai saja dibuang, saudara ya. Mereka lebih mendengarkan yang enak-enak di telinga. Dan mereka tidak percaya kepada Nabi Yeremia. Ini saudara yang berkata oleh Tuhan. Padahal sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya pada Yesaya 39 ayat 5 dan 7. Yesaya sudah nubuatkan bahwa nanti akan hancur. Semua yang ada di dalam istana akan diangkut ke Babel. Itu sudah dinubuatkan. Bahkan juga nubuat utusan, saudara, utusan Tuhan Nabi Yeremia pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11, saudara bisa baca. Di sana juga Yeremia sudah menubuatkan bahwa 70 tahun akan dibuang. Tetapi mereka lebih percaya ini. Nubuat nabi palsu, Hananya. Yeremia 28 ayat 1 sampai 17. Itu juga tidak lama kok. Saudara ya, kira-kira sama ini juga banyak orang yang membelokkan orang-orang percaya. Orang-orang percaya sudah yakin, oh saya sudah ikut Tuhan, sudah lama begini-begini. Akhirnya dapat orang lagi yang tidak setia dalam Tuhan mengatakan, santai saja ikut Tuhan. Sama dikatakan sudah selamat. Ketika percaya Yesus pasti selamat, saudara ya. Ketika percaya Yesus pasti selamat. Jadi mereka cuma percaya begitu, tidak melakukan apa-apa. Masih melakukan dosa dan lain sebagainya. Karena mereka percaya, yang penting kan saya percaya Yesus pasti selamat. Tidak begitu, saudara ya. Memang ketika kita percaya Yesus, kita diselamatkan, tetapi ada yang harus kita kerjakan. Bukan enak-enak saja, santai-santai saja. Hal yang kedua sekarang diberkati oleh Tuhan, isi pesan surat Yeremia untuk bangsa Yehuda dan kita saat ini. Yang kedua yaitu, jangan menyerah, rencanakan masa depan. Kalau tadi yang pertama ingat, sadari, terima kenyataannya. Kemudian yang kedua, jangan menyerah, rencanakan masa depan. Yeremia pasal yang ke-29, ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6 dikatakan, dirikanlah rumah-rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Jangan menyerah. Jadi Tuhan mengatakan bahwa belum waktunya untuk pulang. Karena apa, saudara? Karena 70 tahun mereka dibuang. Jadi mereka tidak boleh santai-santai saja. Tetapi mereka harus mempertahankan rutinitas kehidupan mereka. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jadi ada hal yang harus mereka lakukan. Bukan karena mereka dibuang, akhirnya mereka patah semangat. Kalau orang yang patah semangat tidak bangkit lagi, maka akan jatuh selama-lamanya. Tetapi ketika orang yang percaya bahwa ada penyertaan Tuhan, mereka akan tetap semangat. Amin, saudara. Ketika gagal, bangkit lagi. Ketika gagal, bangkit lagi. Ketika gagal, bangkit lagi. Pokoknya bangkit terus sampai saya dan saudara sukses. Amin. Jangan pernah menyerah. Jangan karena lihat keadaan, aduh, toko sepi dan lain sebagainya. Kok nasibnya kayak begini? Itu saudara berarti menyerah. Tetapi ketika saudara percaya, kemudian saudara bangkitkan semangat saudara, bahwa Tuhan menyertai saudara, saya yakin dan percaya, saudara akan memperoleh kesuksesan dari Tuhan. Amin. Melalui pesan ini kita tahu bahwa Allah tidak meninggalkan mereka. Dia tidak melupakan mereka. Tuhan membimbing mereka untuk menyadari bahwa Tuhan memiliki rencana. Dia memiliki rencana masa depan bagi kita. Amin, saudara. Jadi Tuhan tidak meninggalkan kita. Walaupun bangsa Yehuda dibuang, tetapi Tuhan tetap menyayangi bangsa Yehuda. Tuhan tetap sayang kepada saya dan saudara. Tuhan mau tunggu bagaimana ini anak saya bertobat.
kembali lagi kepada saya. Itu cuma pelajaran. Dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Jadi yang bangsa Yehuda alami itu dianggap biasa oleh Tuhan. Makanya dikatakan semangat lagi, jangan pernah menyerah, karena ada apa? Ada masa depan yang luar biasa yang aku sediakan kepadamu. Ini dikatakan jangan bertindak seolah-olah tidak akan ada hari esok. Allah lah yang menguasai kehidupan. Bangkitlah dan rencanakanlah masa depanmu. Gunakan waktu dan kesempatan yang ada. Amin, saudara. Jadi jangan cuma diam-diam saja. Tetap berusaha, tetap berusaha. Bagaimana caranya saya bisa sukses? Tetap berusaha. Yang terutama tetap datang kepada Tuhan. Semua rencana kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Saya kena percaya ketika semua kita serahkan dalam tangan Tuhan, maka kita akan menerima mujizat yang luar biasa daripada Tuhan. Selanjutnya, yang ketiga, berkontribusilah yang positif. Ayatnya yang ke-7. Jadi isi pesan surat Yeremia untuk bangsa Yehuda dan kita saat ini yang ketiga yaitu berkontribusilah yang positif. Untuk siapa? Untuk kesejahteraan kota kemana itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi ketika kita ada di kota ini, saudara diberkati oleh Tuhan. Ketika bangsa Yehuda berada di Babel, itu bukan kota mereka, itu bukan tempat mereka. Tetapi yang Tuhan mau supaya mereka juga tetap berdoa bagi kota itu. Supaya apa? Kalau kota itu sejahtera, otomatis orang yang ada di dalamnya juga akan ikut sejahtera. Bahkan juga dikatakan bahwa ketika kita berdoa, maka bisa-bisa dikatakan di sini kata shalom digunakan di sini membangun persahabatan yang tulus dengan orang-orang Babel. Dengan demikian mereka mulai belajar mencintai musuh. Jadi artinya apa, saudara? Ketika kita berdoa buat bangsa kita, buat negara kita, seperti bangsa Yehuda, dia berdoa bagi Babel yang sebenarnya itu musuhnya. Tetapi ketika dia berdoa untuk kesejahteraan kota itu, untuk orang-orang yang ada di sekitarnya, maka musuh bisa menjadi kawan. Amin, saudara. Asal kita mau tetap semangat menjalani kehidupan kita. Selanjutnya, ayatnya yang keempat. Poin yang keempat, saudara berkata oleh Tuhan, dikatakan fokuslah kepada Allah. Jadi kita tidak lari dari Yeremia pasal 29. Ayatnya yang ke-8 dan ayat yang ke-9 dikatakan, sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Jadi saudara berkata oleh Tuhan, fokuslah kepada Tuhan. Nabi-nabi palsu mengatakan, aduh jangan dengarkan Nabi Yeremia. Tetapi yang Tuhan mau bahwa kita tetap fokus kepada Tuhan. Kita harus tetap fokus kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, saya mau tetap mencari Tuhan. Walaupun orang-orang sekitar kita mengatakan, aduh kamu tetap setia dalam Tuhan ya. Setiap hari pergi ibadah, setiap hari Kamis pergi ibadah, setiap hari Minggu juga ibadah lagi. Diajak jalan-jalan, maunya ibadah dulu. Seringkali seperti itu, saudara yang berkata oleh Tuhan ya. Ada banyak yang mengajak-ajak kita untuk tinggalkan Tuhan sedikit, sebentar dulu. Atau mungkin saudara berpikir, aduh asik ya, yang lainnya liburan kok saya tetap setia ya. Saya sudah lama ikut Tuhan, rajin ke gereja, kok hidup saya begini-begini saja. Akhirnya iman saudara yang tadinya sudah mulai bertumbuh, mulai menurun. Jangan sampai saudara yang berkata oleh Tuhan akhirnya mengatakan, saya cuma mau ikut-ikut liburan deh. Tiba-tiba ikut liburan, kecelakaan mobilnya. Tidak sempat bertobat, mati. Kemana saudara? Masuk neraka. Karena sudah mulai berusaha meninggalkan Tuhan. Bagus kalau saudara kecelakaan misalnya, contoh saudara ya, tidak diminta-minta. Saudara kecelakaan masih sempat bertobat, nah, itu masih bisa. Tetapi kalau tidak sempat bertobat, mati di tempat langsung. Innalillahi saudara ya. Jadi tetap fokus kepada Tuhan. Kemudian yang kelima,
Ingat janji-janji Tuhan. Jadi ini pesan Yeremia kepada orang-orang yang ada di buangan. Kepada kita semuanya. Ingat janji-janji Tuhan. Yang ini saudara, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini baru janji yang tadi, saudara. Jadi ketika kita melihat ayat, jangan langsung mengatakan, ayat ini bagus. Nah begitu, saudara. Lihat dulu latar belakangnya. Apa yang dialami oleh orang-orang pada waktu itu, baru menikmati janji Tuhan yang ini. Jangan baca Alkitab dalam keterpurukan kemudian mengatakan, ini ayatnya bagus. Pasti saya dijaga oleh Tuhan, pasti saya diselamatkan oleh Tuhan, pasti saya diberkati oleh Tuhan. Jangan langsung begitu, saudara, perhatikan dulu. Ada banyak langkah-langkah yang mereka lewati, baru mereka bisa sampai kepada itu. Ada banyak hal yang harus mereka lewati, rintangan, tantangan, dan lain sebagainya untuk menikmati masa depan yang penuh dengan harapan. Dan janji Tuhan itu adalah janji yang murni. Ketika kita setia kepada Tuhan, saya yakin dan percaya janji Tuhan itu akan diberikan kepada saya dan saudara. Sebab apa? Sebab 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 dikatakan begini. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Amin. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Kalau Tuhan mengatakan saya akan berikan kepadamu masa depan yang penuh harapan, Tuhan akan berikan masa depan yang penuh harapan. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Jadi kalau saudara tunggu-tunggu janji Tuhan, kok lama ya? Berarti masih ada yang kurang. Janji Tuhan itu pasti. Tapi dikatakan kalau sekalipun ada yang menganggapnya sebagai kelalaian, ia tetap sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Untuk menikmati janji Tuhan harus berbalik dan bertobat ketika kita ada salah. Sadari kemudian terima. Amin, saudara. Apa yang saudara alami saat ini? Sadari. Kok saya bisa mengalami ini, Tuhan? Ingat-ingat kembali apa yang salah. Ketika saudara sudah mulai mengingat itu, sadari, terima kenyataan. Oh iya, ternyata saya salah, Tuhan. Bertobat, maka saudara akan terima janji Tuhan. Amin. Selanjutnya, yang ke-6, carilah Tuhan, maka kita dipulihkan. Ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-14, Yeremia 29. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, maka kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah dicerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku membuang kamu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jadi kita mungkin merasa seolah-olah telah dibuang, saudara ya. Seolah-olah kita merasa sudah dibuang oleh Tuhan. Tetapi Tuhan berkata bahwa Dia ada di sana. Mungkin kalau saudara dalam keterpurukan saat ini, ada masalah yang berat, perhatikan, Tuhan ada di sana. Ketika saudara mencari Tuhan, saudara akan menemukan Tuhan. Ketika saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan mendengar saudara. Tinggal tunggu waktunya Tuhan, sabar. Tuhan pasti menolong. Apalagi jemaat Tuhan yang di tempat ini. Jangan sia-siakan saudara ya. Dikatakan GPDI jemaat, Yesus jawaban. Yesus adalah jawaban saya dan saudara. Makanya jangan pernah tinggalkan Tuhan. Dikatakan bahwa
Amos 5 ayat yang ke-6, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Ketika saudara sudah tidak mampu, tidak sanggup lagi, Tuhan berat rasanya, pergumulan hidup saya. Cari Tuhan. Di mana Tuhan? Ada bersama dengan kita. Roh Kudus menuntun saya dan saudara, selalu ada. Makanya dikatakan Allah itu maha hadir. Amin saudara. Allah itu maha hadir. Dimanapun engkau berada, Allah hadir di situ. Mungkin orang tuamu, keluargamu, istrimu, suamimu, anak-anakmu tidak tahu masalah yang menghadapi saat ini. Saudara ya, karena seringkali seperti itu saudara ya. Aduh, istri saya tidak boleh tahu, suami saya tidak boleh tahu, anak-anak saya tidak boleh tahu masalah ini. Karena ketika nanti mereka tahu masalah ini, bisa-bisa mereka juga nanti bisa jadi sakit karena memikirkan ini, akhirnya saya sendiri yang tanggung. Ketika saudara mengalami hal itu, serahkan semuanya kepada Tuhan. Cari Tuhan. Ceritakan semuanya sama Tuhan. Saya yakin percaya Tuhan akan mendengar dan memberikan jawaban yang pasti kepada saya dan saudara. Amin. Asalkan kita cari Tuhan. Selanjutnya saudara berkata oleh Tuhan, isi pesan surat Yeremia untuk bangsa Yehuda dan kita saat ini. Yang pertama tadi bahwa sadari dan terima realitanya. Kemudian yang kedua, jangan menyerah, rencanakan masa depan. Kemudian yang ketiga, berkontribusilah yang positif untuk bangsa negaramu. Untuk di mana tempat engkau tinggal saat ini, kota di mana engkau tinggal. Kemudian yang keempat, fokuslah kepada Tuhan. Yang kelima, ingat janji-janji Allah. Yang keenam, carilah Tuhan, maka hidup kita pasti dipulihkan. Amin saudara. Jadi jangan menyerah. Jatuh, bangkit lagi. Amin. Ayat yang terakhir. Roma 8 ayat yang ke-28 bagian A. Ini saudara boleh ingat dari hari ini dan seterusnya saudara. Ketika saudara punya beban yang luar biasa, ingat ayat ini. Roma 8 ayat yang ke-28 ayatnya yang ke bagian A dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita akan menerima kebaikan dari Tuhan kalau kita mengasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan di saat ini. Dan kita angkat pujian yang tadi, jangan pernah menyerah. Undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman. Haleluya. Amin, haleluya Yesus. Glory. Tuhan tak pernah janji. Dia berjanji. Tuhan tak pernah janji. Jangan selalu rata. Tetapi Tuhan berjanji memberikan kekuatan. Haleluya, Yesus baik. Amin. Tuhan sangat hati menyerahkan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Tuhan bagi yang setia, jangan
dalam jadi pengakuan kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami tidak boleh menyerah. Haleluya Yesus. Kami mau mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Yesus baik. Jangan pernah menyerah. Dengan sungguh-sungguh saudara nyanyikan pujian ini. Saudara renungkan segala kebaikan Tuhan. Kalau kita ada semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Tuhan tak pernah janji. Tuhan tidak pernah janji bahwa langit akan selalu biru. Tetapi yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa jalan akan selalu rata. Tetapi yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita, bahwa Dia akan memberikan kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Haleluya, jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat saat hati menyembah, jangan pernah menyerah. Haleluya, mujizat Tuhan bagi yang setia, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada ketika kita menyembah Tuhan. Haleluya, jangan pernah. Amin. Glory, haleluya. Sekali lagi, jangan pernah menyerah. Sekali lagi, jangan pernah menyerah. Amin, haleluya. Yesus baik. Saat. Amin, haleluya. Glory, haleluya. Yesus baik. Bagi yang setia, bagi yang setia. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Inilah yang menjadi pengakuan kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Biarlah kami tidak menyerah Tuhan Yesus atas keadaan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami saat ini. Sebab kami yakin dan percaya Tuhan menyertai hidup kami. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan ajar kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Kami mau fokus kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah kami Tuhan, beserta dengan keluarga kami, anak cucu kami Tuhan, semuanya kami mau tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus siang hari ini. Kami yakin dan percaya kami dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab janji Tuhan adalah janji yang murni. Kami akan terima masa depan yang penuh dengan harapan bersama dengan Yesus. Memberkati Tuhan seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir Tuhan Yesus saat ini. Engkau lihat mereka Tuhan. Mereka meninggalkan setiap pekerjaan usaha mereka, mata pencarian mereka. Karena mereka hanya mau mencari Engkau. Kami yakin dan percaya waktu yang mereka berikan kepada Tuhan tidak sia-sia. Tetapi Tuhan perhitungkan semuanya.
dan Tuhan akan balas berlipat kali ganda sesuai dengan janji kebenaran firman Tuhan. Memberkati Tuhan seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir Tuhan saat ini, berkat dalam pekerjaan mereka, usaha mereka, mata pencarian mereka, kesehatan mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka, rumah tangga mereka, masa depan mereka diberkati oleh Tuhan. Dimanapun mereka pergi dan berada ya Tuhan, biarlah tetap menjadi berkat dari terang melalui kehidupan mereka. Hanya nama Tuhan saja dipuji dan dipermuliakan. Mereka yang sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah kesembuhan yang daripada Tuhan. Mereka yang lemah, Tuhan berikan kekuatan dalam nama Yesus. Mereka yang dalam keterikatan di dalam nama Yesus dilepaskan. Bahkan juga mereka Tuhan yang punya pergumulan, ujian tantangan dalam kehidupan mereka, Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan berikan kekuatan yang baru agar mereka tahu mengucap syukur. Ada ucapan syukur yang naik berbuah menyenangkan hati Tuhan. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kehidupan kami sepanjang hari, sepanjang minggu kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah kami semuanya aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima Tuhan, tadahkanlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Bapa, cinta kasih sayang daripada anak, persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali mengangkat kita semua umat yang percaya. Terimalah mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akhiri ibadah kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus